Oke, hello guys. Apa kabar semuanya? Setelah sekian lama saya nggak ngonten, ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Maaf ya, sama nggak ngonten. Eh, Cukup sibuk saya dengan pembukaan kantor baru dan ada beberapa agenda akhir tahun yang harus dilakukan. Jadi mohon maaf, tapi sekarang saya udah siap buat kasih konten edukasi yang oke lagi. Nah, gimana kemarin? Nyangkut atau rek atau malah cuan dari shop. Nah, sekarang kita coba bahas ya, kenapa sih kok bisa ini kejadian, seperti apa sih? Kita bahas dunia kripto kedepannya seperti apa, dan apakah ini akan menjadi potensi bear market berikutnya yang nggak mustahil, tapi belum tentu kejadian juga, tapi ya kita mesti mempersiapkan. Jadi saya coba kasih persiapan kalau misalkan bear market kejadian, tapi kalau nggak kejadian ya ya udah alhamdulillah gitu ya, ya gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari mana ya? Saya punya chart Bitcoin, bentar hilangin gambar. Ada kayak gini nih chart 1 minggu. Tapi sebelumnya mungkin saya mau coba bahas bahwasannya penurunan kripto itu sering berkorelasi dengan yang namanya saham Amerika. Nah, makanya di sini saya kasih ada indeks SP500 ya. Yang mana kenapa kripto dump? Karena saham Amerika juga dump. Kayak gitu. Nah, mungkin orang-orang pada wah yang benar bukannya kebalikan, tapi kita coba bicara pakai data, sedikit pakai data, mungkin sedikit cocok logi. Saya akan kasih lihat bahwasannya kurang lebih kalau saham Amerika dump, Bitcoin juga sering dump. At least majority of the time ya, nggak selalu, tapi majority of the time. Ini kita coba, saya bikin tradingku jadi ada dua ya di sini, ada dua. Nah, mungkin kita mulai dari ini aja ya, dari sini ya, dari zaman-zaman 2018 bagi Bitcoin. Angkatan 2007 pasti paham apa yang terjadi di saat itu. Kita di sini dia apa namanya kayak puncak dari bull run, terus ada bearish engulfing, dan ada konfirmasi dia bearish sekitaran sini saat dia gagal nembus lagi 10.000 12.000 sekitaran Februari ini. Cocok loginya bisa dilihat di sini. 29 Januari 2018 adalah saat SP500 ada ya tanking atau koreksi cukup dalam ya, turun cukup dalam di sini ya. Lihat ini berapa nih? Ya, ini selama dari ya 29 Januari ya, 2 minggu, terus sampai sini sampai April. 28 Januari ya, 22 ya. 22 Januari di manakah dia? Somewhere di sini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat kesamaannya bahwasannya ya habis dari itu dia turun lebih jauh gitu. Kalau ini sih mungkin ya udah koreksi aja. Mungkin orang bakal merasa ah ini cuman koreksi, tapi ternyata koreksinya itu dibanting sama adanya SP500 ini, turunlah dia, dan akhirnya terjadilah bear market yang mana ya harga nggak turun lebih jauh, tapi nggak naik juga, diem-diem aja akhirnya gitu kan, kayak gitu. Lalu somewhere di sini kita anggap dari sini ya, 24 September ini mulai turun nih S&P 500 nih sampai 24 Desember. Di zona ini apa yang terjadi? Berapa? 24 September ya. Oke, 24 September lalu sampai 24 Desember. Benar ya, 24 Desember ya, 24 Desember sini. Apa ini yang terjadi? PM support kuat yang udah menahan si siapa namanya? Si 6000 jebol dan menurunkan Bitcoin ke 3000-an. Jadi itu jadi apa namanya? Korelasi aja ya. Jadi sedikit ada korelasi gitu ya. Tapi kalau S&P 500 naik, Bitcoin nggak naik. Bangke emang. Saya tahu. Oke, lalu di somewhere di mana lagi ya? Nah, ini di sini mungkin kita semua udah pada tahu ya, ini gara-gara Covid gitu ya. Ini gara-gara Covid. Ya, semuanya tanking ya, semuanya dump. 18 Februari 2020. Mana? Sini ya. Sini. Ya, ini kita semua tahu lah sama ya. Tapi udah bener membuktikan tesis saya kan bahwasanya dia sama gitu. Lalu mungkin kita lihat di sini 31 Agustus 2020. 31 Agustus 2020. Ada turun juga, ya tak?
sampai 500 turun, Bitcoin juga turun. Kayak gitu. Berikutnya kapan lagi ya? Dari situ kan kurang lebih S&P 500 naik terus ya. Ya di sini tapi yang jadi bangkainya adalah saat Bitcoin turun, S&P 500 belum tentu turun. Tapi kalau S&P 500 turun, Bitcoin hampir pasti turun. Lihat yang terjadi di sini ya, Januari turun dia kan. Ini mirip sama kayak yang di 2017 tadi. Puncaknya Bitcoin ada di sini, dia belum turun banget kan si S&P 500-nya. Tapi pas dia udah di support, dibanting. Nah, ibaratnya mungkin di sekitaran sini kan, sekitaran ya di sini dia udah di support, dibanting kan, kayak support 46.000 sekian sekian gitu kan, orang-orang masih kayak pada ya 45.000 46.000, no bam banting udah. Nah sekarang ke 35 ribuan, nah, kayak gitu ya. Ya sekarang saya masih belum tahu, kita masih belum tahu S&P 500 mau kemana, tapi kalau udah kayak gini sih, misalkan dia dam lagi ya, mungkin akan lebih tidak baik lagi. Ntar kita sedikit bahas lagi S&P 500 ya. Ini so far belum bikin lower low sih, jadi ya udah mungkin masih bisa naik lagi atau gimana, tapi ya kita perlu waspada juga gitu ya. Intinya korelasinya adalah itu. Mungkin mungkin kalian pada nanya, loh emang hubungannya apa saham sama Bitcoin? Ya sebenarnya intinya mudahnya adalah ya quote and quote S&P 500 ini kan menunjukkan ya Amerika gitu ya, ekonomi atau mungkin mighty-nya Amerika, perkasanya Amerika seperti apa gitu. Dia turun ya orang takut gitu aja, sebenarnya takut itu semudah itu sih, nggak perlu masalah well, nggak perlu apa, orang takut ya akan menjual gitu aja gitu. Orang takut akhirnya akan keluar dari investasi yang sedang dia pegang, mungkin pindah ke yang lain, makanya dari Bitcoin cabut gitu, atau dari yang lainnya cabut. Emas juga kurang lebih ada korelasinya, tapi nggak kita bahas sekarang ya, nanti ya, kayak gitu ya. Oke, udah. Nah sekarang kita coba ke BTC. Mau gimana nih BTC? Kali ini saya cuma bahas BTC sama ETH ya, karena ya dan banyak-banyak dulu. Sekarang lagi kayak gini belum ada tanda-tanda mau balik, jangan sok-sok bahas sok ide, nanti dulu. Nanti kalau udah ada tanda-tanda oke, baru gitu ya. Nah ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Makanya saya bilang saya mempersiapkan di video ini, saya mempersiapkan gimana untuk bear market. Ya kalau nggak kejadian, alhamdulillah gitu aja. Tapi kalau kejadian ya minimal kita semua udah siap gitu ya. Nah, kita lihat dari monthly dulu. Monthly-nya udah jelek banget ya. Ini udah dari sini 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 turun gitu ya. Nah, ya nggak tahu lagi nanti gimana. Apakah bulan depan bakal naik atau enggak? Atau kita nggak tahu. Dan yang pasti Chinese New Year, Imlek itu 1 Februari, itu bisa jadi pertanda kurang bagus, karena katanya ya saya nggak tahu beneran atau enggak. Katanya pas Imlek biasanya cukup Cina jual Bitcoinnya. Kejadian atau enggak ya kita lihat nanti lah ya. Kita pasang level-levelnya dulu ya. Level-level yang penting ada di sini 52 53-an gitu ya, sini. Lalu level berikutnya ada di sini 60.000 dan di ATH gitu aja. Oke, yang ini nggak usah deh, kita ke ATH aja. ATH, tapi ATH yang lama, bukan yang baru. Ini kayak dianggap yang nggak valid gitu aja udah. Oke, lalu di supportnya di sini kita punya mungkin di sekitaran sini 46 47. Dulu saya sempat bilang ya 47 tembus kita bullish, dan benar kejadian. Sekarang dia udah tembus lagi, jadi kita beres. Nah di bawah kita punya, sebenarnya kita punya 30 ribuan, nanti kita lihat bikin di weekly ya biar enak garisnya. Di sini kita punya ya ini ATH 2017 20 ribuan gitu ya, 20 ribuan. Kita turun ke 1 minggu dan ya support kunci saya ada di sini, sekitaran sini. Oke 30.000 lah, anggap 30.000 ya, sama weeknya ya. Nah ini yang nggak enak. Kenapa saya bilang nggak enak? Karena ini adalah potensial double top. Mungkin teman-teman pada tahu double top itu kayak gimana. Saya coba googling ya, double top chart pattern. Nah bisa dilihat, intinya ada dua, apa namanya, ada dua
puncak, lalu ada neckline, neckline itu tengah-tengah puncaknya turun, gitu ya. Nanti kalau misalkan dia tembus si neckline-nya, secara teori dia akan naik atau turun sebesar impuls pada saat dia naiknya, gitu. Jadi gambarnya mungkin gini ya. Ini misalkan dari sini ke sini ada sepanjang A, gitu kan. Lalu dari sini dia bikin double top. Ini neckline-nya. Atau ini ceritanya sini ya. Sorry, bentar. A itu dari sini sampai sini, ini A ceritanya ya. Nanti turunnya akan sebesar A juga, gitu. Jadi akan turun sebesar A. Nah, ini agak bahaya. Nah, kita harus pastikan bahwasannya ini neckline ini nggak tembus. Kalau dia nggak tembus mantul, alhamdulillah kita masih bisa naik. Kalau tembus, double top kejadian, maka akan terjadi bear market yang cukup lama karena kita main di skala time frame 1 minggu. Berarti dia akan kejadian selama beberapa mungkin bulan menuju tahun, gitu. Makanya kita pastikan neckline ini nggak boleh tembus. Ini kalau di konten-konten saya selalu bilang last defense, kayak gitu. Nah, kita pastikan dulu, kita harus pantau dengan ketat, pastikan dia nggak tembus ini, gitu. Karena kalau tembus, berarti kita akan naik, turun sebesar A tadi. A itu dari mana? Ada yang bilang dari sini, dari 5.000, 3.000, tapi saya nggak mau bilang itu karena resisten kunci sebelum ini di BTC adalah di 10 ribuan. Jadi ada kemungkinan bahwasannya kita mulai dari sini, ya 11.000 lah ya, 11.000. Jadi mungkin kita akan kayak gini. Tinggal kita kopas ini. Oke, mungkin ya 11.000 itu sesuatu yang tidak mustahil. Jangan panik dulu, tenang dulu. Ini akan terjadi di waktu yang cukup lama. Dan perlu kita ingat kita masih ada support di ATH sebelumnya. Bisa jadi ATH sebelumnya ini malah menjadi support, terus nggak jadi turun lebih jauh lagi. Dan jangan lupa juga ini masih belum ada konfirmasi, belum kejadian ya. Saya cuma kasih tahu ini ada potensi kejadian loh, hati-hati dulu. Kalau nggak kejadian alhamdulillah, tapi kalau kejadian minimal udah pada siap. Dan paling nanti mungkin kalau jebol dia bakal kayak gini, jebol terus akan ada retest lagi atau mungkin naik dikit lagi, orang bakal oh asik nggak jadi kayak gitu biasanya kemungkinan ya. Karena contohnya kayak di sini kan, ini ada retest lagi dulu, atau mungkin yang lain kayak gini, ini ada turun, retest lagi, atau ini juga sama kan, turun naik lagi gitu kan. Ini saya pakai teori aja ya, saya sesuaikan sama di teori. Kalau nggak sesuai ya saya saya akan kasih tahu gimana nanti nggak sesuainya gitu. Ini juga sama kan, turun dikit naik lagi balik lagi, akhirnya turun beneran. Itu akan kejadian kayak gitu buat di BTC ya. Mana lagi? Yaudah, biarin dulu. Oke. Jadi kayak gitu buat BTC. Nah, kalau itu kejadian, gimana dong? Nah, kalau itu kejadian mungkin kasusnya akan mirip dengan tahun 2017-2018 gitu. 2017-2018 ya, kita nggak bisa bilang ini double top, kita nggak bisa bilang ini apa. Mungkin coba kita ganti ke 1 hari, lalu kita ke 2017 ya. Kita geser wait, ke tanggal berapa? 2017 ya. 17 menuju. Oke. Nah. Oke. Sorry, 2018 harusnya ya. Nah, ini. Ya, ini adalah ya quote and quote head and shoulder gitu. Ini kan shoulder, head, shoulder. Ini neckline-nya ketembus, ya dia turun sebesar impulsnya kayak ini. Dia kan resisten ini habis di break, naik ke sini, turun, retest, turun, head and shoulders. Kita juga bisa samain juga head and shoulders gitu ya. Head and shoulders chart pattern. Mirip-mirip juga. Intinya adalah dia akan bikin 3 puncak gitu. Pas neckline-nya ditembus,
reclaim dikit atau retest dikit, lalu dia akan lanjut turun kayak gitu kan. Hal yang sama kejadian juga di sekarang, tapi dengan catatan itu tembus ya. Kalau nggak tembus belum, jadi jangan panik dulu, jangan bilang food dulu, nanti dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya biar dia nggak tembus. Nah, kita berharapnya di sini di last defense ini supportnya benar-benar melakukan kerjaannya, maksudnya benar-benar supportnya benar-benar legit di sana. Kita perlu pastikan bahwasanya di sini kan ini terbentuk tren yang kuat ya. Saya tarik garis ini menunjukkan ini namanya bearish momentum yang kuat. Nah, nanti kalau pertama misalkan ada candle yang bullish ya, misalnya kayak gini, kayak ini nih, bullish engulfing gitu. Terus dan dia tembus dari trend line ini, ya udah, itu berarti kita alhamdulillah nggak jadi bear market. Minimal ya naik dikit lah, naik sampai sini dulu. Nanti pas dari situ kita lihat lagi, kayak gitu. Itu kalau ditembus. Tapi kalau yang ditembus adalah si last defense, yaitu tadi double top bisa terjadi. Itu, oke? Nah, dari sini gimana ya kalau misalkan double topnya kejadian? Ya, kita melihat contoh di 2017 aja yang akan terjadi adalah ya si neckline itu akan menjadi resisten kuat yang baru gitu. Berarti si 30.000 akan menjadi resisten kuat yang baru. Kalau di sini kan 10.000 ya. 11.000 lah, 11.000 sorry, 11.000 ya. Nah, di situ kan ya nanti jebol dia akan tes lagi, terus akan mencoba ngetes turun ya kayak gitu. Jadi kalau dia jebol ya nanti kita baru mulai bull lagi kalau si 30.000-nya udah dijebol lagi di time frame 1 minggu, bukan di 15 menit ya. 15 menit itu nggak berlaku. Dan ini kalau by history kita kan kayak 3 tahun bear market ya. Saya nggak tahu nanti kalau ini benar kejadian double top berapa tahun, tapi ya ini akan cukup devastating sih, cukup apa namanya, cukup bahaya gitu, cukup hancur ya. Devastating itu apa? Iya, menghancurkan ya. Hati-hati aja. Ya mungkin nanti gitu. Kalau saya lihatnya ini sedikit cocok logi ya, bahwasannya kalau di mana namanya di 2018 kita ada head and shoulder sampai ke 6.000 ya, 6.000, terus dia turun jebol sampai ke 3.000. Nah ini mungkin double top targetnya kan di 11.000, mungkin kita akan di 20.000 akan jadi support yang kuat dulu, nahan, berarti jebol lama-lama ke 11.000 kayak gitu. Nah dari sini ya mungkin akan butuh berapa lama lagi, saya nggak tahu halving tuh berikutnya kapan. Halving tuh 2024 kalau nggak salah ya. Ya mungkin baru akan benar-benar naik lagi ya 2024 nanti gitu. Biasa di Bitcoin halving gitu kan. Misalkan di sini 2024 ya sebenarnya nggak lama-lama amat. Maksudnya kalau misalkan ini kejadian bear marketnya ya kita punya waktu berapa nih dari sini. Misalnya ini ceritanya aja, mungkin jebolnya tengah-tengah Februari deh gitu sini ya. Ini kalau kejadian ya, kalau enggak ya udah nggak usah ya. Ya sampai sini kan ya 680 hari. Ya kalian punya waktu buat nabung, nyerok, sabung, beli cicil. Jangan beli pas sudah mahal gitu kan. Bitcoin, Ethereum atau apalah koin-koin yang kalian analisa fundamentalnya oke gitu. Kayak gitu ya. Intinya adalah kita berharap dulu last defense kuat gitu aja. Kalau nggak kuat ya udah bubar. Dan nanti mungkin akan cukup lama ya, mungkin bentuknya kan bakal kayak gini ya gitulah. Nggak akan secepat yang ini, nggak akan secepat yang apa namanya yang ini, nggak akan kayak ini kan kejadian cepat ya, der gitu, tapi pelan-pelan kayak gitu. Nah saya bisa kasih tahu kenapa itu bisa kayak gitu, ini mungkin ada sedikit in-depth analisisnya ya, analisa mendalamnya. Bentar. Ya, kita sebenarnya saya bisa bilang kita mulai apa namanya positif bull run atau mulai bull run itu dimulai di sejak 11.000 ini ke 11.600 ya, ini kejebol sini ya, kejebol sampai sini kan dia ya basically dari sini sampai sini nggak ada koreksi yang berarti kan ya nggak, dari ini ya Oktober 2020 sampai Januari 2021 naik terus gitu kan ya, berarti
nggak ada koreksi yang berarti, dan ya oke. Lalu di sini ada dua kali dia, 2 minggu dia turun, lalu 1 minggu dia bikin doji, berarti menandakan bahwasannya oke, daerah ini mau gue jadiin support kata Bitcoin gitu ya. Oke, ini support gue nih sini nih gitu kan. Habis bull run dan jebol ATH, ini support gue nih. Lalu dari sini kan kalau nggak salah ada berita apa tuh Tesla dan segala macam kan, naik lagi, kencang lagi. Jadi kita bisa bilang bahwasannya ada dua kali ya, dua bullish momentum yang membentuk kenaikan Bitcoin gitu. Dari sejak jebolnya 10.000 sampai mantulnya 30.000 gitu. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada satu candle bearish engulfing yang gede. Itu yaitu adalah sell off besar-besaran dari beberapa yang aku beli, beberapa yang aku beli di bawah dan segala macam, atau yang udah akumulasi, sell off besar-besarnya di situ gitu. Tapi kalau dilihat habis itu naiknya nggak berarti kan, ya cuma segini dikit, terus naik gagal doji, naik gagal doji, malah turun gitu kan. Nah di sini ini udah jadi pertanda sebenarnya, udah jadi pertanda bahwasannya, woi bull run-nya udah mau selesai, udah dulu gitu. Bener kan, akhirnya turun. Nah, ini sebenarnya di sini ya mungkin orang-orang yang belum sempat jual di bearish engulfing ini mulai menjual kan, akhirnya sell off, turun. Tapi kan ada support nih. Nah, support itu berarti menahan momentum bear kan. Nah, berarti kita kesimpulannya di sini punya ada 2 bull dan 1 bear. Ini ya, 1 bear. Bear saya kasih warna merah gitu ya. Bull saya kasih warna hijau biar jelas ya. Jadi ada 2 bull dan 1 bear di sini. Lalu ini udah konsolidasi, terbentuklah bull lagi. 1 bull ya, ini bisa 2 bull, bisa 1 bull, kita anggap aja 1 bull ya, 1 impuls ke atas gitu ya, 1 bull. Nah tapi dari sini ini kan 1 bull, akhirnya mulai naik lagi. Yang jadi perlu kita perhatiin adalah, bayangin orang-orang yang nyangkut di sini, ya pasti kalau di sini jual dong, dia minimal break even dong, kalau belum di cut loss ya, minimal pengen break even dong. Ya udah, akhirnya ya pembeli-pembeli baru nggak kuat, penjual-penjual makin kuat, sehingga kita punya bear di sini gitu. Jadi kesimpulannya kita punya 3 bull melawan 2 bear. Nah, mana yang akan menang? Nah, yang saya agak waspadai adalah saat bull yang ini mulai merasa ya mungkin udah pada take profit di sini juga, tapi kalau masih ada, dia mulai merasa udah waktunya take profit, jual, sehingga level ini nggak bisa menahan gitu. Kalau nggak bisa menahan ya double top tadi gitu kan. Jadi filosofinya kayak gitu. Oke. Nah, oke, jadi kita perlu hati-hati. Tapi kalau misalkan ini kuat gitu ya, kita lihat mungkin nanti entah minggu depan atau 2 minggu lagi kita ngelihat candle yang cantik gitu, set hijau, misalkan kayak gini hijau, tet gitu. Oke, berarti kita aman. Nah, hijau kayak gini. Dalam hal ini biru ya kalau di candle saya ya. Atau candle yang kayak gini lah intinya nih, mantep, birunya kan mantep gitu ya, hijau mantep, solid gitu. Nah itu kita bisa ekspektasikan dia masih mau naik lagi, ya, minimal sampai 4 berapa nih, 40 berapa nih 47, terus nanti ke 50.000 dan seterusnya gitu. Kalau enggak ya turun gitu, seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu beberapa minggu lagi. Ini kan sekarang ini per saya bikin ini 5 jam sebelum weekly closing ya. Ya bisa turun lagi, bisa enggak, kita nggak tahu, lihat nanti ya. Oke, jadi gitu ya buat Bitcoin ya. Pokoknya persiapkan untuk bear market, tapi kalau nggak kejadian ya udah santai aja. Beli lagi gitu. Oke, nah sekarang saya bahas satu altcoin aja, Ethereum ya. Nah, Ethereum juga sebenarnya buruk sih kalau saya lihat ya. Lagi saya bikin beberapa levelnya dulu. Pertama adalah ATH 2017 di sini. 1300 1400 lah ya, 1400 anggap aja. Lalu di sini ada sama kayak kasus Bitcoin, resisten penting 839 gitu ya. 839. Ya. Yang mungkin ini akan jadi levelnya kalau misalkan Ethereum bearish, tapi ya tar dulu, jangan dulu. Kita lihat dulu. Sama kita bahas lagi kita bahas kayak tadi analogiannya ya. Nah, ntar ini ada level lagi sebenarnya di bawah ini.
Kalau kita samain dengan Bitcoin kan tanggalnya di sini, tapi 300 kayaknya terlalu sadis ya. Makanya saya coba di 800 dulu. Nanti kalau di situ kita sedikit kompromi lagi. Kita anggap aja dari 800 tembus, ETH lari, lalu ada apa namanya, turun, lalu dia naik, sehingga ATH sebelumnya diputuskan untuk menjadi support bagi ETH gitu ya. Dia naik lagi, lalu sama kayak Bitcoin, semua retail dan segala macam udah semua institusional atau whale jual di sini, sehingga terbentuklah bearish momentum. Nah, tapi beda dengan BTC, ETH nggak turun sampai support kuncinya, tapi di sini dia membentuk support baru ya, yang berasal dari resisten yang terbentuk di sini. Dia menjadi support baru. Naik lagi. Nah, lalu di sini mulai terbentuk bearish momentum. Kenapa? Di sini ini udah jadi doji, udah kayak udah lemah, udah nggak kuat, udah nggak bisa. Terus dari doji dipakan sama bearish engulfing, dan ini mulai galau nih. Aduh, naik nggak ya, turun nggak ya? Tapi pada akhirnya perdebatannya dimenangkan oleh turun, karena kan naik nggak ya, turun nggak ya, tapi ya lihat Bitcoin turun ya dia juga ikut turun, akhirnya turun sampai sini. Nah, sama untuk ETH. Kalau saya lihatnya ETH di sini ya, berapa nih? 1950, ya anggap 2000 lah, support di 2000, yang mana ini analoginya sama dengan Bitcoin di 30.000 gitu ya, seperti itu. Nanti kalau dia tembus ya ETH bisa balik lagi ke, kalau saya sih lihat mungkin ke minimal ke sini dulu, baru ke sini ya, jadi ke 1400 baru ke 800 gitu. Itu target ETH saya. Dan ini ada sedikit yang mengkhawatirkan lagi adalah di sini, kalau kita pakai trendline kayak gini, ini udah patah, ya kan, susah. Bitcoin pun kita ada yang sedikit memprihatinkan adalah kalau kita pakai 1 hari udah jadi dead cross. Coba ya lihat ya, indikator saya biasa pakai EMA ya, EMA 150 200 ya enggak, 50 satunya 200. Oke, ini gini, udah kejadian dead cross ya, masih ya udah jelek sih gitu. Kalau kayak gini udah ya maaf gitu, bukan maksudnya nge-flood, tapi kita harus mempersiapkan juga gitu. Saya ngomong berdasarkan apa yang diomongin sama chart, kayak gitu aja sih. Kalau chart ngomongnya jelek ya maaf gitu, saya nggak bisa bilang oh ini bullish mau ke 60.000 80.000, nggak bisa gitu. So silahkan dipersiapkan kayak gimana. Mungkin dia akan ngebentuk kayak gini lagi, kayak gonjang-ganjing dulu di sini di support, baru nanti naik, atau dia langsung jebol, kita nggak tahu, tunggu aja gitu ya. Nah, lalu mungkin buat teman-teman yang nonton di hari yang sama, ini saya lagi ada posisi trading short di sini ya, Matic. Saya akan nunggu dia sampai di target utama saya di 1,443. Ini mungkin target kedua saya ya. Target satu saya nanti akan ada di sini, di sekitaran berapa nih, 1,518 di situ. Nanti kalau ini tembus ya saya menuju sini. Target ketiga saya ada lagi, lebih bawah lagi, itu nantilah saya biarin dulu seperti itu. Ini ada di sini. Ini saya pakai teknik Heikin Ashi, dan ya so far so good. So far so good. Saya open posisi di sini ya, di 1584-an, hampir 1,6 pokoknya, 1, segitulah kayak gitu. Oke, sip. Kayaknya udah kepanjangan ya. Kita lanjut lagi mungkin, mudah-mudahan mulai minggu depan ya, maksudnya hari Senin ya. Ini saya akan coba bikin konten lebih banyak lagi untuk mengedukasi teman-teman bersiap-siap di crypto market ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.